Saya Dr. Diani Adrina, dokter spesialis gizi klinik. Saya berpraktek di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Rumah Sakit Siloam Asri, Duren 3, Jakarta Selatan. Pada hari ini saya mau mengupas dan berdiskusi tentang multigrain dan kebaikan yang dibawa olehnya. Yuk kita mulai. Yang pertama kita akan membahas soal anatomi biji-bijian. Di dalam biji-bijian itu ada yang namanya endosperma, ada yang namanya dedak atau kulit ari, dan ada juga yang namanya lembaga atau inti. Nah, pada inti ini adalah satu area di mana yang ketika tanaman tersebut ditanam, dia yang akan bertumbuh. Nah, dia mempunyai serat yang cukup tinggi, juga mempunyai antioksidan, vitamin B, vitamin E, dan berbagai vitamin lainnya. Kalau yang ada di tengahnya bagian yang memenuhi daripada bulir, itu namanya endosperma. Endosperm ini dia mempunyai karbohidrat yang paling banyak di antara baik itu inti atau kulit ari sendiri. Kemudian yang paling banyak seratnya adalah kulit arinya atau yang kita kenal sebagai dedak. Nah, di sini diutamakan apabila kita mengkonsumsi bulir, sebaiknya jangan yang telah digiling berulang-ulang karena itu akan menghancurkan daripada kulit arinya. Karena itu tadi, kulit ari mempunyai serat paling tinggi. Jadi dapat dilihat bahwa kebaikan dari multigrain pada satu biji daripada bulir mengandung serat larut dan tidak larut. Yang kedua, mengandung protein, vitamin B, vitamin E, juga beta glukan daripada oat. Kemudian adanya antioksidan, magnesium, zinc dan fosfor. Jadi bayangkan, satu bulir saja sudah mempunyai begitu banyak kebaikan. Bagaimana bila bulir-bulir lainnya kita gabungkan, kita tentu mendapatkan lebih banyak lagi kebaikan. Nah, kemudian samping itu, selain daripada kulit ari, di dalam sana tadi sudah disebutkan terdapat berbagai macam serat. Di antaranya ada yang namanya beta glukan. Beta glukan adalah serat larut yang akan membentuk gel dan kemudian dia menghambat penyerapan daripada kolesterol dan gula. Sehingga dengan mengkonsumsi makanan yang ada beta glukannya, itu akan sangat membantu menjaga regulasi daripada gula darah seseorang. Nah, ini terutama banyak pada oat dan barley. Barley ini kita kenal sebagai jali-jali. Nah, itu adalah makanan yang sudah banyak dikenal. Lalu selanjutnya adalah manfaat oat untuk kesehatan tubuh. Di antaranya di dalam oat itu mengandung 50 nutrisi. Di antaranya ada vitamin B1, B2, B5, B9, juga ada beta glukannya. Dari beberapa manfaat oat, di antaranya adalah menjaga berat badan, menurunkan kolesterol, mencegah diabetes tipe 2, dan kebaikan pada pencernaan. Menjaga berat badan caranya bagaimana? Bila kita mengkonsumsi oat, kita akan merasa kenyang lebih lama. Hal ini disebabkan oleh karena kandungan serat yang terdapat pada oat menyebabkan oat tersebut menjadi lebih lambat dicerna dan diserap. Lalu yang kedua, menurunkan kolesterol. Menurunkan kolesterol dengan cara beta glukan yang terkandung pada oat akan mengikat kolesterol sehingga kolesterol tidak diserap dan menjadi kolesterol darah di dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga adalah mencegah diabetes tipe 2. Seperti halnya kolesterol tadi, serat larut yang terdapat pada oat ini akan menghambat penyerapan daripada gula yang berasal dari makanan. Sehingga dengan begitu, gula tersebut tidak segera diubah menjadi gula darah, melainkan dia akan dilepas sedikit demi sedikit, sehingga pada kurva kenaikan gula darah pasien diabetes mellitus akan terlihat landai dan naik pelan-pelan. Kemudian dia akan turun kembali normal. Lalu, kemudian yang terakhir adalah kebaikan pada pencernaan. Kebaikan pada pencernaan ini disebabkan oleh serat pada oat akan menarik cairan yang melunakkan
kotoran atau tinja kita sehingga mudah untuk dikeluarkan dan pencernaan pun menjadi lebih baik dan lebih sehat. Manfaat barley untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, mengurangi gejala artritis. Yang ketiga, mencegah osteoporosis. Bagaimana barley membantu menurunkan berat badan? Hal ini disebabkan oleh kandungan asam amino esensial yang terkandung di dalam barley mencegah perubahan glukosa menjadi lemak. Nah, lalu mengurangi gejala artritis, di mana barley tersebut kaya akan tembaga yang bermanfaat untuk mengurangi gejala artritis. Nah, artritis itu apa sih? Artritis adalah peradangan pada sendi. Nah, itu bisa pada sendi lutut, bisa pada sendi-sendi yang lain. Nah, dengan mengkonsumsi barley, maka efek tembaga yang terkandung di dalam barley itu akan mengurangi reaksi radang pada persendian atau artritis tadi. Selanjutnya adalah mencegah osteoporosis. Nah, osteoporosis ini bisa dicegah karena apa? Karena di dalam barley terdapat kandungan kalsium, mangan, fosfor, tembaga yang semuanya baik untuk kesehatan tulang. Nah, contohnya baru 2 dari ratusan jenis biji yang ada yang dapat dikonsumsi, dan jika semua produk dapat mengemas banyak dari biji-bijian atau kacang-kacangan dan gandum sekaligus atau bisa disebut sebagai multigrain, itu saya sangat rekomendasikan untuk dikonsumsi secara rutin setiap hari. Karena nutrisi yang terkandung di dalamnya memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita. Labu kuning. Labu kuning itu familiar dan dapat ditemukan di mana saja, namun jarang yang mengkonsumsinya. Padahal labu mempunyai manfaat yang sangat baik. Karena di dalam labu kuning terdapat zat beta-karoten atau dikenal sebagai provitamin A. Terus terkandung vitamin C, kalium, tembaga, mangan, juga zat besi. Nah, beta-karoten ini apa sih? Beta-karoten adalah antioksidan yang sangat diperlukan oleh tubuh. Vitamin A atau provitamin A itu juga merupakan kandungan daripada labu kuning yang penting untuk kesehatan mata, di mana dia akan menyebabkan mata kita lebih mudah beradaptasi dari terang terhadap gelap dan dari ruangan gelap ke ruangan yang terang. Fungsi-fungsi seperti ini didapatkan karena efek daripada provitamin A atau kita kenal sebagai beta-karoten tadi. Di samping itu juga dia memberikan manfaat yang baik pada kulit dan fungsi pada persyarafan. Manfaat beta-karoten untuk kesehatan tubuh. Seperti tadi sudah sempat disinggung bahwa beta-karoten ternyata mempunyai efek menangkap radikal bebas yang menyebabkan penyakit. Nah, beta-karoten ini dia akan mengikat atau menghambat radikal bebas yang berasal baik dari proses yang terjadi dalam tubuh kita atau dari luar berupa polutan atau polusi agar tidak merusak jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Karena diikat dan dihancurkan, tubuh kita menjadi terhindar daripada efek negatif radikal bebas tersebut. Lalu menghambat penurunan daripada kemampuan otak. Nah, seperti tadi disinggung bahwa beta-karoten mempunyai efek terhadap persyarafan. Ini diantaranya meningkatkan daya ingat atau memori, meningkatkan daya analisa atau kognitif pada seseorang yang rajin mengkonsumsi beta-karoten. Yang ketiga, membantu menjaga kesehatan paru. Nah, dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan yang tinggi akan beta-karoten, maka paru-paru akan terlindung dari risiko terjadinya penyakit kanker, baik yang disebabkan oleh seperti tadi polutan yang berasal dari luar atau yang merupakan hasil daripada proses di dalam tubuh sendiri. Yang terakhir adalah menurunkan risiko degenerasi makula. Makula adalah satu sel yang terdapat di dalam mata kita. Dia adalah yang menyensor atau menyaring warna. Jadi dia membuat kita bisa sensitif membedakan warna dan juga
perubahan dari ruangan terang ke gelap dan gelap ke terang. Nah, ini makula ini mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mata kita. Dengan mengkonsumsi beta karoten, maka resiko daripada kerusakan makula itu bisa dicegah. Manfaat labu kuning untuk kesehatan tubuh. Labu kuning membantu menurunkan berat badan. Dia memberikan rasa kenyang lebih lama karena kandungan seratnya yang tinggi. Yang kedua, baik untuk kesehatan mata karena dia mempunyai vitamin A yang tinggi, mencegah terjadinya katarak, dan mengandung lutein dan zeaxanthin sebagai antioksidan yang baik juga untuk pandangan atau penglihatan kita. Ketiga, meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh. Kenapa? Karena labu kuning dia kaya akan vitamin C dan vitamin A, di mana pada proses kerja antioksidan, vitamin A, C, dan vitamin lain dia akan bekerja berkesinambungan. Jadi dengan hadirnya vitamin A dan vitamin C dalam labu kuning, maka hal itu akan sangat baik untuk memberikan sistem kekebalan di dalam tubuh kita. Yang keempat, berpotensi menurunkan risiko kanker. Nah, kenapa begitu? Karena dengan mengkonsumsi labu kuning yang kaya akan beta karoten, maka seperti tadi, radikal bebas yang berpotensi menyebabkan perubahan daripada sel atau jaringan itu bisa dicegah atau dibersihkan, sehingga risiko terjadinya kanker akan menjadi lebih kecil. Yang kelima, baik untuk kesehatan jantung, di mana dari kandungan vitamin C, serat, dan kalium itu sangat bagus sekali untuk menjaga agar darah kita selalu bersih dari lemak, dan vitamin C sendiri juga mencegah lagi-lagi radikal bebas yang ada di pembuluh darah. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas tidur. Bagaimana caranya? Kandungan dari triptofan atau asam amino mendorong diproduksinya hormon serotonin yang membuat tubuh menjadi rileks dan tidur menjadi lebih nyenyak. Lalu, selain daripada yang disebutkan tadi, di mana labu kuning ini dapat membantu mengontrol gula darah, yaitu dengan menghambat penyerapan gula untuk segera diubah menjadi glukosa darah di dalam tubuh. Inulin salah satu dari jenis karbohidrat yang mengandung serat dan tergolong sebagai prebiotik. Inulin ini bisa ditemukan di dalam sayuran seperti bawang merah, bawang putih, sawi, juga di dalam buah seperti pisang, juga pada gandum. Dia akan memberikan makanan kepada bakteri baik di dalam pencernaan kita atau sebagai prebiotik. Inulin ini merupakan karbohidrat tinggi serat yang sulit dicerna, sehingga dia baik sekali untuk kesehatan pencernaan kita. Manfaat inulin bagi kesehatan tubuh adalah mengurangi kadar kolesterol dari makanan yang kita konsumsi, membantu mengontrol gula darah yang naik setelah makan, dan menjaga kesehatan saluran cerna dan daya tahan tubuh. Sekam psyllium. Psyllium atau Plantago ovata, yakni tanaman yang hanya dapat tumbuh di dataran tinggi Hindia. Sudah sejak mulai lama digunakan sebagai suplemen serat makanan alami sejak tahun 1955. Manfaat sekam psyllium untuk kesehatan yang pertama, mengatasi masalah pencernaan. Hal ini karena terdapat serat larut air sebanyak 70% dan serat tidak larut 30% yang berguna sebagai laksatif yang baik untuk melancarkan pergerakan usus agar kembali normal. Nah, yang kedua, menurunkan kolesterol. Mengurangi LDL atau kolesterol jahat, namun tidak mengurangi jumlah HDL atau kolesterol baiknya. Mencegah diabetes sehingga perlindungan terhadap gula darah agar tetap stabil. Lalu mengurangi tekanan darah, yaitu dengan cara meredakan ketegangan pada pembuluh darah dan arteri jantung. Dan yang terakhir adalah mencegah obesitas. Daun kelor atau bubuk daun kelor. Kelor atau murunggai adalah jenis tumbuhan dari suku Moringaceae.
familiar dengan disebut moringa. Terdapat vitamin A, kalsium, zat besi, kalium, serat, yang terdapat juga 46 jenis antioksidan, 36 senyawa antiinflamasi atau anti peradangan, 20 jenis asam amino, vitamin A, vitamin B, B1, B2, B3, B6, vitamin C, dan vitamin E. Betapa beragam yang terdapat di daun kelor ini. Daun kelor ini juga mengandung serat yang tinggi sehingga juga sangat baik untuk pencernaan. Manfaat daun kelor untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, bantu mencukupi nutrisi tubuh kita. Yang kedua, kaya akan antioksidan. Yang mana antioksidan tadi melindungi tubuh dari radikal bebas. Yang ketiga, membantu menurunkan gula darah sehingga memberi perlindungan agar gula darah tetap stabil. Yang keempat, membantu meredakan peradangan. Kandungan isotiosianat atau zat anti peradangan sangat membantu peradangan yang terjadi di dalam tubuh. Si daun kelor ini dia mempunyai zat isotiosianat ini dengan kandungan yang cukup tinggi sehingga bagus untuk meredam peradangan yang terjadi. Yang kelima adalah menurunkan kolesterol yang berpotensi menjadi dislipidemia, induk daripada penyakit jantung akibat naiknya kadar kolesterol dan trigliserida di dalam tubuh. Yang keenam, melindungi tubuh dari keracunan arsen. Pada penelitian yang dilakukan kepada hewan, di sini ternyata didapatkan efek melindungi tubuh dari keracunan arsen yang bisa saja masuk melalui makanan atau minuman. Nah, efek daripada daun kelor ini melindungi subjek dari keracunan arsen. Selanjutnya yang ketujuh, memperlambat pertumbuhan sel kanker. Juga merupakan salah satu manfaat daripada daun kelor dan membantu sehingga kemoterapi menjadi lebih efektif. Dan yang kedelapan, berpotensi mengatasi infeksi bakteri, yaitu dengan cara memusnahkan bakteri, terutama bakteri yang berjenis gram positif. Jadi dia mempunyai efek antimikrobial. Berikutnya adalah malt. Di dalam malt terdapat vitamin B dan vitamin E, serat yang tinggi, mengandung gizi dan mineral, mengandung mangan, tembaga, dan seng. Nah, di mana mangan, tembaga, dan seng ini merupakan mineral-mineral yang penting bagi tubuh kita. Salah satunya nih, fungsi tembaga, dia bisa membantu membentuk sel darah merah bersama dengan zat besi. Dia akan mengaktifasi penyerapan daripada zat besi sehingga besi dapat berikatan dengan globulin dan membentuk sel darah merah, menjaga kesehatan tulang, pembuluh darah, syaraf, dan fungsi kekebalan. Lalu kalau mangan, dia bersifat antioksidan kuat yang mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit degeneratif lain. Juga mengurangi efek peradangan dan berperan dalam regulasi glukosa di dalam tubuh kita. Nah, untuk zinc adalah salah satu mineral yang penting. Dia membantu meningkatkan sistem kekebalan, mempercepat penyembuhan luka, dan juga menyembuhkan dan mengaktifasi indera perasa dan penciuman kita. Nah, zinc ini bisa ditemukan pada ayam, daging merah, juga sereal dari gandum-ganduman yang diperkaya dengan zinc. Dari seluruh paparan tadi, bisa kita simpulkan bahwa bahan-bahan tersebut di atas baik bagi tubuh jika dapat dikonsumsi setiap hari secara rutin untuk siapa saja. Makanan dengan formasi asli adalah yang terbaik. Tapi jika sebuah produk memiliki kandungan tersebut juga baik untuk dikonsumsi. Kesehatan tubuh adalah sesuatu yang dapat dikontrol oleh masing-masing individu. Dan asupan yang dikonsumsi adalah faktor utama yang berperan pada kesehatan tubuh itu sendiri.